Eternal Life Chapter 22, atau Immortality Season 2. Sampailah mereka Fang Han, dan Fang Qingsui di jurang bawah tanah. Di sana banyak sekali kelelawar vampir. Fang Han pun bertanya kepada Fang Qingsui, apakah itu kelelawar vampir? Fang Qingsui menjawab, ya, benar sekali, dan ini adalah dunia jurang bawah tanah. Di sini, terdapat banyak iblis, yaksa, dan binatang buas yang tidak akan ada habisnya, lalu kita akan berjalan ke altar para dewa iblis. Jika kita terbang, itu akan menarik perhatian mereka. Fang Han pun sedikit kaget mendengarnya. Apa, altar dewa iblis? Mungkinkah Wang Molin kembali ke sana? Fang Qingsui pun menjawab, kamu menebaknya dengan benar. Tidak hanya itu, altar dewa iblis adalah lokasi militer penting bagi pasukan iblis bawah tanah, dan ada juga komandan Sura di sana. Kita akan menghancurkannya, dan ini adalah tempat yang baik untuk berkultivasi, walau banyak bahaya yang mungkin akan muncul kapan saja, dan mungkin akan cukup melelahkan, tapi ini akan membantu mempercepat meningkatkan potensi di dalam dirimu. Sekarang kau pergilah ke depan, untuk membuka jalan. Fang Han menjawab, baik kakak Fang. Dengan cepat Fang Han langsung melesat ke depan. Dalam pikirannya, Fang Han berkata, seni bela diri dari gulungan Kung Xing Men, tidak dapat digunakan di sini. Mungkin saat ini Fang Qingsui hanya ingin mengujiku. Jika itu rencananya, maka aku akan mengelabuinya. Dari kejauhan Fang Qingsui terus memperhatikannya. Tiba-tiba, muncul sosok binatang seperti serigala besar, di hadapan Fang Han, dan Fang Han pun langsung mencabut pedangnya, dan langsung melesat untuk melawannya. Fang Han pun langsung menusuk dagu binatang besar itu, dengan pedang yang seperti dialiri listrik kuning, lalu Fang Han pun berteriak, Very Sarkek Fishing, lalu kepala binatang itu berubah menjadi tengkorak. Fang Qingsui pun kaget melihat itu, lalu dia berkata, itu seni bela diri dari Pulau Abadi Wangui. Fang Han menjawab, kalau teknik itu dia pelajari, ketika bertarung dengan Pangeran Bao, dari dinasti Dade, dan dia ingin agar Fang Qingsui memberikan masukan atas tekniknya itu. Lalu Fang Qingsui berkata, ya, memang teknik itu agak mirip tapi masih banyak kekurangannya, dan teknik itu punya misteri yang lebih dalam tidak sesederhana kelihatannya. Fang Han pun berbicara dalam pikirannya, tidak heran dia mengatakan, memiliki guru yang terkenal, lebih baik dari berlatih keras selama 3 tahun seorang diri, dan apa yang dia katakan, beberapa kali lebih dalam daripada guru Bai Haichan. Lalu ular-ular pun banyak bermunculan, tapi Fang Han pun langsung menebas mereka semua. Long Heart Red, lalu Fang Qingsui bertanya lagi, apakah teknik itu juga kau pelajari dari Pangeran Bao? Fang Han menjawab, benar, aku kalah dalam pertarungan pertama. Lalu aku berlatih bersama Putri Hong Yi, di saat aku dan Pangeran Dao bertarung lagi. Pangeran Dao menggunakan teknik ini, aku juga tidak tahu berapa persen keakuratan teknik yang aku tiru. Lalu Fang Qingsui berkata, seni bela diri Sakte Eternal Head Demon, hanya dapat dilakukan dengan kebencian yang mengerikan. Semakin dalam kebenciannya, semakin halus seni bela dirinya. Kamu tidak usah berlatih teknik ini lagi. Teknik ini sangat mudah memotivasi energi negatif, dan dapat membuat penggunanya jadi gila. Oh begitu, aku mengerti kakak Fang. Mereka berdua telah berjalan di jurang bawah tanah selama sehari semalam, dan Fang Han telah banyak membunuh serigala darah, ular berkepala 3, dan iblis yang mencari makan, dan berburu. Fang Qingsui juga terus mengikuti Fang Han dari belakang. Tiba-tiba, dari kejauhan terlihat ada sesuatu yang terbang. Ternyata itu adalah segerombolan yaksa terbang. Fang Qingsui menyuruh kepada Fang Han agar segera untuk membunuh semua para yaksa terbang itu. Dan sepertinya, yaksa terbang itu tidak jauh dari altar dewa iblis. Dan para yaksa itu sangat bergembira mengetahui ada 2 orang manusia di sana. Para yaksa itu berpikir, kalau mereka dapat memakan yang pria, dan memberikan yang wanita untuk komandannya, para yaksa itu langsung menyerang. Fang Han berkata dalam pikirannya, 12 yaksa itu setara dengan ranah keberanian. Tetapi, masih banyak kekurangannya. Fang Han dengan sekejap langsung memutar tendangannya, Quicksing Kick, dan tendangannya pun mengenai salah satu yaksa itu. Hal itu membuat para yaksa lain marah, dan langsung bersama-sama menyerang. Para yaksa itu pun terkejut, karena mereka sudah tidak melihat lagi Fang Qingsui. Sudahlah kita bunuh laki-laki ini dulu, setelah itu, baru kita cari yang wanitanya. Pertarungan sengit pun terjadi, tapi, Fang Han bisa menghindari semua serangan para yaksa itu. Lalu Fang Han pun menyerang balik, Failing Nineturn. Fang Han memutar seperti tornado, dan menyerang para yaksa, tapi ternyata, tubuh para yaksa itu sangat keras, sehingga, serangan Fang Han hanya membuat retakan kecil di tanduk salah satu yaksa itu. Cerita pun bersambung ke Chapter 23. Terima kasih telah menonton.